Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Salam sehat selalu. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kurang lebih berarti 1 tahun lebih ya, bahkan sudah hampir 2 tahun kita berada pada situasi pandemi COVID-19. Semoga Allah segera berkenan untuk menghentikan pandemi ini, karena kalau kita melihat saat ini pandemi semakin merajalela. Tapi selalu kita syukuri, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan kita selalu berharap sehat dan sehat. Terima kasih semuanya, kita bertemu untuk mata kuliah selanjutnya. Kemarin kita sudah bertemu di mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ya. Untuk semester ini Bu Eni akan menyampaikan materi yaitu manajemen risiko. Apa ya manajemen risiko itu? Tentu kan kita selalu bertanya-tanya, apa sih manajemen risiko itu? Nah, sebelum kita nanti masuk ke apa itu manajemen risiko, skupnya apa, mungkin nanti kita juga akan kepingin mengetahui referensi yang digunakan, kemudian cara perkuliahannya bagaimana. Kita harus tahu dulu kira-kira dalam 1 semester ini nanti manajemen risiko yang akan dibahas nanti meliputi apa saja. Nah, di sini hari ini nanti kita akan bahas tentang manajemen risiko secara global, secara komprehensif dulu. Apa sih sebenarnya manajemen risiko itu? Kemudian nanti setelah itu kita baru masuk ke identifikasi. Jadi tahap pertama ketika kita nanti melakukan penganalisaan daripada risiko, yang pertama adalah melakukan tahap atau memasuki tahap yang namanya mengidentifikasikan risiko itu sendiri. Setelah identifikasi dilakukan, yang dilakukan tahap berikutnya adalah melakukan pengukuran risiko. Kemudian setelah itu pengendalian risiko, kemudian pembelanjaan risiko atau risk financing, kemudian pemindahan risiko, kemudian kita akan bahas ketika risiko itu dipindahkan, pendekatan yang digunakan apa saja. Nah, di sini yang kita gunakan nanti ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sementara ketika kita berhadapan dengan risiko, salah satunya yang sering terjadi itu adalah adanya kecemasan. Makanya di materi ini nanti kita akan bahas metode kecemasan. Gimana sih metode tersebut dibahas kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah eksposur kerugian. Bagaimana kerugian itu ditekan. Nah, sehingga bab-bab itu tadi yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 semester ini nanti ke depan. Kemudian referensinya apa ya? Ketika kita memasuki mata kuliah di sini, banyak buku risiko yang bisa teman-teman nanti dapatkan di toko buku atau e-book, bisa di searching. Tetapi di sini ada 3 referensi yang bisa nanti teman-teman gunakan, yaitu yang pertama adalah buku induk kita adalah Value at Risk, The New Benchmark for Managing Financial Risk, dari McGraw-Hill, di mana di sini edisinya adalah edisi 3 atau third edition. Kemudian buku yang seri bahasa Indonesia juga ada banyak sekali. Tapi di sini yang Bu Eni rekomendasikan minimal silahkan nanti bisa teman-teman cari, yaitu manajemen risiko dari Hermawan Darmawi, penerbitnya Budi Aksara. Kemudian manajemen risiko Mas'ud Ali Raja dari Grafindo. Kemudian masih banyak lagi buku-buku, silahkan nanti teman-teman searching. Kemudian apa saja yang harus kita ketahui dari manajemen risiko itu sendiri? Pembelajarannya bagaimana? Nah, pembelajarannya nanti seperti halnya di semester kemarin ketika kita semua belajar manajemen keuangan, belajar mata kuliah lain, karena sekarang masih pandemi, dan apalagi pandeminya sekarang justru malah semakin banyak varian yang beredar ya, di mana-mana ada varian dari corona, dari COVID itu, yang delta, yang apa dan seterusnya. Makanya kita masih menggunakan metodenya nanti di sini adalah metode daring, tetapi nanti juga ada di sana kombinasinya yaitu dengan Zoom. Nah, untuk daring ini otomatis yang
pertama kali harus diakses mahasiswa adalah LMS dulu. Karena di sana nanti akan Bu Eni jelaskan, tetapi di sana penjelasannya adalah secara global. Nanti untuk teknisnya hingga seperti apa nanti masuknya ke GC. Jadi kita tetap di GC-nya yang sudah kita punyai selama ini. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti untuk penilaiannya bagaimana? Penilaian nanti kita akan menggunakan sistem, yaitu teman-teman boleh bertanya. Kemudian nanti kalau ada tugas silahkan, dan semuanya nanti tugas maupun pertanyaan itu tidak harus dijawab saat itu juga. Tugas juga tidak mungkin akan dikumpulkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Tugas bisa nanti kita bernegosiasi. Kemudian apakah boleh diskusi? Boleh sekali. Dan itu yang sangat diharapkan ketika di perkuliahan ini dan juga perkuliahan mata kuliah yang lain. Kemudian output yang diharapkan nanti apa di sana? Output yang diharapkan adalah adanya evaluasi dulu di tengah semester, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, di sana dari output yang dihasilkan nanti apa yang akan adik-adik dapatkan? Yang pertama adalah mengenal itu apa resiko, itu yang penting itu dulu. Jadi tahu persis resiko itu sebenarnya seperti apa sih, aplikasinya seperti apa, ketika kita berhadapan dengan risiko harus bagaimana. Nah, itu yang harus kita ketahui daripada manajemen risiko. Nah, sehingga nanti ketika kita mempelajarinya, kita otomatis per step, tadi kan sudah di awal Bu Eni katakan bahwa tahap yang pertama itu tahapnya adalah mengidentifikasi. Nah, nanti otomatis kita harus tahu dulu cara mengidentifikasi, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu hal, yaitu apa? Resiko. Di sini Bu Eni awali yaitu dengan 3 buah pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama, orang ingin mengelak dari resiko, benarkah? Orang ingin aman dan hidup tentram, itu benarkah? Kemudian kebanyakan orang takut menghadapi resiko, benarkah? Nah, ada 3 pertanyaan di sana. Orang ingin mengelak, kemudian orang ingin aman, kemudian orang takut menghadapi resiko. Kalau kita logika, benar nggak? Umumnya mengatakan benar. Nah, mengapa mengatakan benar? Karena selama ini masih terkondisi bahwa risiko itu adalah sesuatu yang sifatnya merugikan, sesuatu yang harus dihindari karena nggak ada orang yang mau rugi, tidak ada perusahaan yang mau rugi, siapapun pasti inginnya untung. Nah, makanya karena mindsetnya di sana itu adalah risiko itu adalah kerugian, kemudian membawa bencana dan lain sebagainya, sehingga ketika ada pertanyaan apakah orang ingin mengelak dari resiko, jawabnya adalah iya. Apakah orang ingin hidup aman dan tentram, jawabnya iya. Apakah orang takut menghadapi resiko, pasti di sana jawabannya juga iya. Nah, dari hal-hal seperti itulah sehingga kita harusnya belajar sebenarnya resiko itu apa sih. Sebenarnya risiko itu seperti apa ya? Apakah benar bahwa risiko itu sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus kita singkirkan. Nah, disinilah yang harus kita ketahui dan mengapa kita harus melakukan manage daripada risiko itu sendiri. Nah, di sini Bu Eni awali dulu, apa sih sebenarnya risiko? Risiko itu adalah segala sesuatu di mana segala sesuatu itu efek dari apa? Efek dari tindakan yang dilakukan baik individu, baik korporasi, baik korporat. Artinya apa? Bahwa setiap individu tentu pernah dan selalu harus mengambil keputusan. Keputusannya apa? Misalnya, teman-teman mahasiswa salah satu keputusannya adalah melanjutkan kuliah. Keputusannya apa? Keputusannya adalah bersama-sama, misalnya ini masa pandemi sudah hampir berakhir, selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Bersama-sama menjaga jarak, bersama-sama selalu menggunakan masker. Nah, keputusan-keputusan yang diambil itulah yang sebenarnya nanti ketika berefek, itulah dikatakan risiko.
Otomatis ketika kita bicara resiko, berarti yang kita bicarakan adalah sebenarnya efek dari tindakan sebelumnya yang dilakukan. Nah, disitulah yang dikatakan resiko, sehingga ketika efek menggunakan masker, karena ketika awal mungkin kita semua ketika menggunakan masker rasanya sesek, gak enak. Tapi lama-lama karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya ketika nggak pakai masker malah jadi nggak enak, kan gitu. Nanti perjalanan waktu mungkin karena COVID ini adalah sebuah virus yang seperti flu yang lainnya, nanti akan menjadi teman kita, akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Coba kita harus ekstra hati-hati. Nah, salah satunya dengan apa penanggulangannya? Menggunakan masker. Bisa jadi nanti kita dalam waktu jangka tertentu, bisa tambah setahun lagi, bisa tambah beberapa tahun lagi, kita masih harus menggunakan masker. Nah, efeknya nanti apa? Oh, efeknya ternyata di sana masker yang dulunya hanya dikenal untuk melakukan operasi, hanya digunakan untuk kondisi medis, hanya untuk kondisi-kondisi tertentu, sekarang masker menjadi sebuah kebutuhan primer. Nah, karena kebutuhan primer berarti para pedagang jualan primernya sekarang tambah. Dulunya masker itu adalah barang yang tidak pokok. Masker itu adalah hanya digunakan terutama di dunia medis biasanya. Walaupun banyak orang juga menggunakan masker, tidak hanya di dunia medis. Tetapi sekarang semua orang menggunakan masker. Nah, disitulah kemudian memunculkan pemikiran dari siapa? Bagi industri. Oh, berarti kita bisa nih, ada peluang nih membuka atau membuat masker. Akhirnya pabrik masker yang semula memproduksi tingkatnya atau jumlahnya di sana sedikit menjadi lebih banyak. Semula usahanya di sana bukan masker, tapi karena pandemi jadi tutup, tidak boleh jualan, atau mungkin omsetnya menurun, beralih bisnisnya, semula pakaian, fashion, ganti ke masker. Nah, inilah yang dikatakan di sana efek daripada pandemi, efek daripada menggunakan masker. Artinya apa? Bahwa ketika kita menggunakan masker, kita berdialog dengan teman, dengan saudara, dengan kolega. Di sana ada yang tanya, maskermu kok kelihatannya enak ya? Emangnya pakai masker apa itu? Masker merek X. Nah, disitulah akhirnya memunculkan, oh iya, ternyata efek menggunakan masker itu akan meningkatkan omset penjualan bagi yang bikin dan jual masker. Itu resiko. Artinya apa? Bahwa resiko itu tidak hanya segala sesuatu yang sifatnya negatif. Misalnya, apakah kalau kita hujan-hujan pasti sakit? Ada yang mengatakan iya. Ada yang mengatakan tidak, yang mengatakan iya karena apa? Memang mungkin antibodi tubuhnya di sana rendah. Mungkin di sana memiliki alergi terhadap udara dingin, air dingin, sehingga ketika kena air hujan langsung masuk angin. Tetapi apakah semua orang masuk angin? Tidak. Ada bahkan orang yang menggunakan terapi air hujan untuk kesehatannya. Nah, itulah yang dikatakan di sini resiko. Bahwa resiko itu adalah efek dari apa? Efek dari mengambil keputusan. Keputusannya apa? Keputusan dari yang sudah disepakati di sana. Misalnya sebuah perusahaan. Semula di sana usahanya adalah konveksi. Tapi dengan kondisi seperti ini orang untuk berganti-ganti pakaian dan seterusnya menurun kecenderungannya, walaupun tetap ada, tetapi omsetnya tidak setinggi dulu sebelum adanya pandemi ini. Nah, di sanalah yang dikatakan bahwa tidak mesti melulu negatif. Ada orang yang mengatakan bahwa risiko itu negatif, tapi tidak semuanya negatif, baik plus atau negatif. Di sana itu adalah efek dari keputusan yang digunakan. Nah, itu adalah risiko. Nah, sehingga ketika kita bicara resiko, berarti kita juga harus mengetahui sebenarnya. Kalau begitu, resiko itu tentu ada fungsinya dong. Iya, jelas. Tidak hanya bahwa resiko itu sebuah hambatan, tapi resiko di sana mengandung fungsi, mengandung sesuatu yang ketika itu kita ketahui lebih detail, kita nanti justru malah lebih diuntungkan.
Nah, di sini ketika kita bicara tentang fungsi resiko akan melekat kemana? Ke semua bagian. Semua bagian pasti punya resiko. Di bagian marketing punya resiko, bagian keuangan punya resiko, bagian SDM punya resiko, bagian operasional punya resiko. Nah, disitulah sehingga akan memunculkan bahwa resiko itu akan terjadi di setiap ada keputusan, ada decision maker, disitulah nanti resiko akan muncul. Nah, ini adalah apa itu manajemen risiko? Apa itu risiko? Nah, kemudian ketika di sana ada manajemen berarti apa? Mengelola agar efek dari tindakan atau keputusan yang diambil tadi itu seiring sejalan, seefektif dengan tujuan perusahaan atau tujuan individu. Sehingga mengapa kok harus di manage? Karena tadi resiko itu bisa positif, bisa negatif. Kalau bisa positif, bisa negatif, berarti harus dikelola. Biar yang negatif bisa jadi positif. Yang positif, efeknya di sana dipertahankan bahkan dinaikkan kualitasnya. Mungkin itu dulu perkenalan untuk manajemen risiko secara global. Kita akan melanjutkan untuk bab-bab selanjutnya. Terima kasih. Bu Eni tunggu di sesi berikutnya materi yang akan membahas tentang berbagai macam jenis risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.